Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin, muslimat, dimanapun Anda berada, bagaimana kita sama-sama telah mengetahui bahwa surat edaran dari Menteri Agama nomor 6 tahun 2020 yang meminta kita untuk tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid secara berjamaah, tidak melakukan tadarus bersama, tidak menyelenggarakan dan melaksanakan buka bersama, bahkan tidak melaksanakan sholat Id nanti dengan berjamaah di masjid maupun di lapangan, dan meminta kita untuk melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan ini di rumah. Hal ini tentunya sudah sama-sama kita maklumi dan fahami bahwa tidak ada lain tujuannya adalah mencegah atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Karena dalam Islam, pelaksanaan syariat tidak ada lain tujuannya adalah untuk mendapatkan kemaslahatan bagi umat manusia. Rasulullah SAW menyampaikan, la dharara wa la dirara. Jangan kamu mencari bahaya, juga jangan kamu membuat bahaya orang lain. Maka kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Cegah kerusakan itu lebih kedepankan, lebih diutamakan dibandingkan mencari kemaslahatan. Kaum muslimin, muslimat, dimanapun Anda berada, sebagai orang yang beriman, situasi ini harus kita sikapi dengan iman, yaitu bahwa tidaklah terjadi apa yang sekarang ini kita laksanakan, apa yang sekarang ini kita lalui dan kita rasakan, melainkan itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Tidaklah terjadi suatu musibah kecuali itu adalah dengan izin Allah. Sehingga kita yakini yang saat ini kita lalui adalah merupakan cobaan dari Allah, dan pasti ada hikmah besar di balik semua yang kita alami ini. Kaum muslimin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, paling tidak ada 3 poin yang patut kemudian kita renungkan, atau hal positif yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah ketahui bahwa masa pandemi COVID-19 ini mengakibatkan anak belajar dari rumah, tidak ke sekolah. ASN bekerja dari rumah, work from home. Kemudian kita pun beribadah dianjurkan untuk di rumah, tidak bersama-sama di masjid. Maka artinya kita diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Allah tentunya untuk bisa berkumpul bersama keluarga, menikmati Ramadan bersama keluarga, beribadah bersama keluarga, membimbing anak belajar bersama di rumah, mengetahui lebih dalam karakter masing-masing individu di dalam keluarga. Lebih dari itu, banyak kepala keluarga yang sebelumnya mungkin hanya menjadi seorang makmum di masjid, maka kemudian belajar untuk menjadi imam bagi keluarganya, mengimami sholat berjamaah di rumah. Begitupun mungkin mengajar anaknya membaca Al-Quran atau menyimak atau tadarus bersama di rumah. Bukan hal mustahil yang kemudian nantinya beliau-beliau
akan bisa menjadi imam di masyarakat, akan bisa menjadi imam di masjid, akan bisa menjadi imam di lingkungannya. Kemudian yang kedua, bahwa masa pandemi COVID-19 ini benar-benar mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ilmu dalam ibadah, pentingnya ilmu dalam implementasi keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah tidak cukup dengan semangat, ibadah tidak cukup dengan perasaan, ibadah tidak cukup dengan kemauan, namun ibadah harus berlandaskan dengan ilmu. Orang yang sudah terbiasa melaksanakan ibadah di masjid berjamaah, apalagi sholat tarawih yang memang biasanya dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya berjamaah di masjid, kemudian dalam situasi ini dilaksanakan di rumah bersama keluarga, sudah pasti kalau bicara perasaan ada yang kurang, ada yang hilang. Namun dengan pemahaman, dengan ilmu, maka kemudian kita mengetahui bahwa yang kita lakukan adalah benar. Kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada. Kemudian hikmah yang ketiga adalah saat ini, yaitu pada masa pandemi COVID-19, ini sebenarnya adalah momen istimewa yang Allah berikan kepada kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh iman dan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni apa yang terdahulu dari dosanya, sehingga ketika kembali atau keluar dari Ramadan, ia kembali suci laksana bayi yang baru dilahirkan. Lebih dari itu, ketika saat ini kita laksanakan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, innahu kana adaban yusibuhu Allahu ala man yasha. Bahwa wabah adalah azab yang Allah timpakan kepada orang yang Allah kehendaki. Faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tetapi wabah itu Allah jadikan rahmat bagi orang yang beriman. Falaysa min rajulin yaqa'u ta'un. Tidaklah seorang laki-laki yang kemudian tertimpa wabah, kemudian ia tetap di dalam rumahnya, sabiran muhtasiban, dengan sabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dan dia meyakini bahwa apa yang dia rasakan bahwa tidak menimpanya, melainkan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, akan diberikan baginya pahala semisal mati syahid. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa orang yang memiliki sifat ini, artinya ia tetap di rumah dalam kondisi sedang ada wabah, baik meninggal maupun tidak meninggal, ia tetap akan mendapatkan pahala mati syahid. Sehingganya ketika saat ini kita bersabar, kita ikuti anjuran pemerintah, kita benar-benar niatkan bahwa kita mengikuti ini dalam rangka mensukseskan program pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Insyaallah, semoga Allah golongkan kita sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, dan kita akan mendapatkan pahala
seorang yang syahid, tentunya adalah syahid akhir. Semoga Allah senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita, diberikan kesehatan sehat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.